Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan diskusi kita pada mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Topik pada hari ini tentang teori hukum dan masyarakat. Ada beberapa uh, materi yang ingin saya jelaskan atau bagian yang ingin saya jelaskan pada hari ini, yaitu soal pemikir perintis di Eropa, kemudian teori sosiologi klasik, kemudian teori-teori sosiologis, kemudian teori hukum dan masyarakat kontemporer, kemudian pemikir hukum dan masyarakat di Indonesia. Jadi ada salah satu pertanyaan yang paling mendasar soal ketika kita membahas beberapa teori atau pemikir hukum dan masyarakat itu, yaitu pertanyaan yang selalu diajukan itu atau yang paling pokok itu adalah soal sistem hukum apa yang sesuai dengan berbagai tahap modernisasi ataupun perkembangan sosial. Jadi mengapa terjadi perubahan dalam sistem hukum, kemudian faktor apa yang berkontribusi terhadap perkembangan hukum dari perspektif sejarah. Nah, kemudian dari dua pertanyaan ini kemudian melahirkan dua isu juga yang cukup penting yang menjadi bahan titik refleksi, yaitu adalah soal masalah perkembangan hukum di masyarakat dimanapun. Kemudian yang kedua itu adalah soal kekuatan yang menghasilkan atau mencegah perubahan dalam sistem hukum. Baik, kita lanjutkan. Terkait dengan pemikir perintis di Eropa, ada beberapa nama yang sudah tidak asing lagi yang berusaha keluar dari asumsi monisme yang dimapankan oleh teori hukum alam yang beranggapan bahwasanya hukum itu adalah tertib kehidupan dan tertib kehidupan itu adalah tatanan moral. Jadi dan ini seolah-olah hukum itu telah dianggap sebagai entitas yang absolut dan otonom, yang seolah-olah tidak terkait dengan struktur dan fungsi masyarakat di mana hukum itu ada. Nah, karena ini kemudian beberapa pemikir ini melakukan resistensi ataupun melakukan kritik terhadap asumsi ini. Ada salah satu nama yang cukup terkenal itu yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua, yaitu yang bernama Baron de Montesquieu. Ini dia menulis dua buku, The Persian Letters, kemudian buku kedua itu De l'Esprit de Loi. Pada bukunya The Persian Letters, sebenarnya Montesquieu ini memparodikan, melakukan kritik dengan memparodikan bagaimana pelaksanaan hukuman pada masa-masa itu dilaksanakan dengan kejam, tidak manusiawi, yang dipraktikkan oleh rejim-rejim despotik otoritarian pada masa itu. Nah, kemudian buku ini dianggap mempengaruhi salah satu pemikir berkebangsaan Italia yang bernama Cesare Beccaria, yang kemudian menulis buku yang tentang On Crime and Punishment. Kemudian buku itu juga dianggap berpengaruh terhadap arah berpikirnya Alexis de Tocqueville atau sarjana Prancis lainnya. Kemudian dalam De l'Esprit de Loi, inilah kemudian Montesquieu mengkritik ataupun berusaha melakukan resistensi terhadap dogmatika dari hukum alam itu. Bahwasanya Montesquieu beranggapan gitu, bahwasanya hukum dan masyarakat yang itu sangat berbeda, dan hukum itu merupakan bagian integral dari budaya masyarakat tertentu. Jadi karena hukum itu sebenarnya dia merupakan atau dipengaruhi sejumlah faktor dalam masyarakat seperti kebiasaan, lingkungan fisik, anteseden, dan hukum itu hanya bisa dipahami dalam konteks masyarakat tertentu. Dan hukum itu relatif baik dan tidak ada hukum baik atau buruk secara abstrak. Jadi hukum itu selalu harus dipahami ya terkait dengan latar belakang, lingkungan, dan dalam rangka itulah kemudian untuk mengukur atau menjadi parameter hukum itu baik atau buruk. Kemudian ada nama kedua yang sarjana yang juga tidak asing lagi, seorang filsuf bernama Herbert Spencer.
Nah, dia seorang Darwinian. Dia percaya hukum evolusi. Jadi dia meletakkan evolusi dari pertumbuhan diferensiasi individual, ya, individuasi dan peningkatan pembagian kerja sebagai patokannya. Jadi dia mengidentifikasi bahwasanya masyarakat itu berkembang dalam dua tahap, dari homogenitas masyarakat primitif menuju heterogenitas masyarakat industrial. Maka pada masyarakat yang homogen, primitif homogen, umumnya pengaturannya, mekanisme pengaturannya itu dengan perang, militer, dan paksaan dan status, ya, sebagai mekanisme pengaturannya. Sedangkan pada masyarakat yang lebih heterogen, ya, heterogen, ya, dan industrial itu sebagai mekanisme pengaturan, ya, maka otomatis kontrak, perdamaian, dan kebebasan. Nah, ajaran Herbert Spencer ini kemudian dianggap mengilhami beberapa sarjana Amerika Utara setelahnya. Kemudian ada nama juga yang sangat terkenal yang menulis buku Ancient Law. Ini seorang sarjana berkebangsaan Inggris. Dia lama ditugaskan di India, jajahan Inggris pada saat itu, yang bernama Sir Henry Sumner Maine. Jadi menurut Maine, hukum dan lembaga hukum itu harus dipelajari secara historis jika ingin dipahami. Jadi menurut dia, sejarah hukum itu menunjukkan pola-pola evolusi yang berulang dalam masyarakat yang berbeda dan dalam keadaan sejarah yang serupa. Jadi untuk mengelola masyarakat manusia, bentuk politik, sosial, dan hukum tertentu muncul kembali dalam pakaian yang tampaknya berbeda, ya, dan cara tertentu tentunya. Dan kemudian dari ujung sejarah, dari kondisi masyarakat di mana sebuah hubungan pribadi dirangkum dalam hubungan keluarga, ya, bergerak menuju fase tatanan sosial di mana semua hubungan ini muncul dari persetujuan bebas dari perorangan. Jadi singkatnya, ya, asumsi dasar yang diajukan oleh Maine ini adalah movement from status to contract. Kemudian sosiolog awal itu juga kemudian mencoba menjelaskan keterkaitan penting antara lembaga hukum dan tatanan sosial. Nah, ini tiga pemikir yang sebagaimana Anda lihat di layar HP atau laptop Anda. Ada tiga pemikir yang dianggap sebagai trinitas dalam sosiologi. Para peletak dasar paradigma, kalau menurut Jose Risser ini ada tiga paradigma dalam sosiologi, itu adalah tindakan sosial, fakta sosial, tindakan sosial, dan definisi sosial. Nah, tiga-tiga inilah kemudian yang dianggap sebagai peletak dasar dari kajian sosiologi atau yang memapankan perkembangan sosiologi sehingga sangat dinamis seperti sekarang ini. Ada nama Émile Durkheim, dan Émile Durkheim ini merupakan sarjana berkebangsaan Prancis. Sebenarnya teorinya dia berangkat dari kritik terhadap Auguste Comte yang terkenal dengan hukum 3 tahap. Ya, sebenarnya Durkheim ini mengajukan salah satu konsep dasar, yaitu tentang fakta sosial. Jadi fakta sosial itu dianggap sesuatu yang di luar dari diri manusia, ya, dia sifatnya koersif dan eksternal. Nah, menurut dia, ya, jadi hukum itu senantiasa selalu berkembang, itu tergantung atau mengikuti jenis solidaritas dalam suatu masyarakat. Nah, menurut Durkheim, ya, jadi solidaritas itu ada dua, ada mekanis dan organis. Nah, kalau solidaritas mekanis itu mengandalkan pada homogenitas, ya, atau persamaan. Sedangkan, ya, solidaritas organik itu mengandalkan atau berada pada heterogenitas atau perbedaan. Nah, hukum pada masyarakat yang mekanis atau homogen ini sifatnya represif.
dan ini umumnya dianggap, karena kejahatan itu dianggap melukai seluruh nurani masyarakat, maka hukum itu dianggap keras. Maka pelaksanaan hukumannya itu kemudian dipraktekkan atau dilakukan oleh seluruh masyarakat atau sebagian besar dari masyarakat di mana hukum itu atau tindak pidana itu dilakukan. Nah, kemudian kalau pada masyarakat yang jadi solidaritasnya organik, ya, maka hukum yang muncul itu adalah hukum yang sifatnya restitutif, ya. Dia mengandalkan atau menekankan pada kompensasi. Nah, pemikir yang kedua yang juga dianggap sangat terkenal yaitu yang bernama Max Weber, ya, seorang berkebangsaan Jerman. Dia ini seorang pemikir besar, kemudian juga seorang politisi dan sempat mencalonkan diri sebagai presiden pada saat itu. Jadi jika Durkheim ini mengajukan fakta sosial, nah Max Weber ini mengajukan konsep besar juga tentang tindakan sosial, ya. Jadi Durkheim ini sifatnya makro, kalau Max Weber ini dianggap sebagai peletak dasar mikrososiologi. Nah, tindakan sosial menurut Max Weber itu tergantung pada pemaknaan atau bermakna bagi individu itu. Nah, tapi untuk meringkas karena terbatas waktu, nah, saya langsung kepada soal hukumnya. Dari asumsi tindakan sosial ini, ya, kemudian menurut dia hukum itu didasarkan pada perbedaan mendasar, ya. Prosedur hukum itu bersifat rasional atau irasional. Kemudian yang kedua itu prosedur hukum itu dapat berjalan secara rasional atau irasional terhadap hukum formal atau hukum substantif. Dari sembari pada soal rasionalitas formal dan substantif itu, sebenarnya Weber itu kemudian mengidentifikasi 3 jenis administrasi peradilan. Yang pertama itu adalah peradilan kadi, kedua peradilan empiris, dan ketiga itu peradilan rasional. Nah, peradilan kadi menurut Max Weber ini dijalankan dengan cara-cara irasional. Jadi menekankan pada kearifan seorang hakim, pada diri seorang hakim. Jadi dia dipilih sebagai hakim itu karena dianggap memiliki kelebihan secara sosiokultural, ya. Jadi meletakkan pada kepribadian hakim itu. Nah, kemudian peradilan empiris menurut Max Weber ini dianggap belum sepenuhnya rasional atau belum sepenuhnya irasional juga, dia di tengah, dan dianggap kemudian peradilan itu dijalankan itu dengan cara analogi. Kemudian mencocokkan atau mempelajari kasus-kasus sebelumnya untuk memecahkan kasus-kasus sesudahnya. Kemudian menurut Weber, puncak dari peradilan itu adalah peradilan rasional, yang menurut Weber itu dijalankan dengan mekanisme yang rasional, ya. Kemudian dijalankan oleh aparatur ataupun beberapa secara birokratis, ya. Kemudian dijalankan oleh orang-orang yang profesional, kemudian oleh para juris ataupun para lawyer. Nah, kemudian tokoh ketiga yang juga tidak kalah tenar, bahkan dianggap sebagai bahkan ditakuti, bahkan menyebut namanya saja kemudian dianggap sebagai subversi pada masa-masa Orde Baru, yaitu adalah Karl Marx. Jadi Marx itu sebenarnya kalau Durkheim tadi itu makro, jadi kalau Weber ini mikro, menekankan pada individu, kalau Durkheim menekankan pada posisi individu. Nah, tapi kalau Karl Marx itu dia sangat kritis menempatkan bahwasanya jadi kesadaran itu bukan muncul dari ide, ya. Tapi menurut Karl Marx orang itu kemudian akan ditentukan pada soal posisi dia dalam struktur produksi atau mode produksinya, ya.
Jadi cara bertindak seseorang itu akan ditentukan pada posisi mana dia berada. Jadi kesadaran itu akan ditentukan pada posisi sosial seperti apa, pada mode produksi seperti apa dia, ya. Yang itu akan menentukan kesadaran dia. Jadi ada dua elemen penting itu adalah soal pengaturan fisik atau teknologi, kegiatan ekonomi, dan hubungan sosial produksi. Ya, jadi masyarakat apapun itu mengalami perkembangan historis bertumpu pada fondasi ekonomi sebagai suprastruktur, ya. Nah, ini yang kemudian itu dianggap sebagai materialisme dialektika historisnya Marx, ya. Nah, karena ekonomi ini dianggap sebagai determinan, maka sebenarnya Karl Marx ini mengajukan beberapa konsep atau teori-teori yang menurut saya juga sangat banyak. Namun izinkan saya meringkas saja. Jadi teori hukum Marx ini kemudian itu mempunyai 3 asumsi utama, yaitu yang pertama itu adalah hukum itu adalah produk yang ditentukan oleh kekuatan ekonomi. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah hukum itu adalah alat yang digunakan oleh kelas yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya, ya, untuk menindas kelas yang di bawah atau proletar, oleh berjurus kepada proletar. Jadi untuk melanggengkan penindasan itu adalah menggunakan hukum sebagai instrumennya. Kemudian yang ketiga itu adalah masyarakat komunis, ya, itu dianggap sebagai masa depan. Maka hukum itu adalah merupakan instrumen sosial kontrol, ya, dan ini yang dianggap sebagai puncak atau akhir yang akan digunakan. Jadi yang kemudian ada beberapa teori sosial legal yang juga sebagai perkembangan dari studi-studi ataupun teori-teori hukum dan masyarakat yang bisa saya kutip atau saya jelaskan pada kali ini. Ada nama-nama besar, yaitu yang seperti Albert van Dissé, ya, kemudian ada Oliver Wendell Holmes, kemudian ada Hobel. Kalau Van Dissé ini sebenarnya dia dianggap mengajukan salah satu poin penting, yaitu soal urgensi opini publik dalam pembangunan hukum. Jadi Dissé ini sangat terkenal soal aturan hukum, bahwasanya ada 3 aspek yang harus dikandung oleh aturan hukum. Yang pertama itu, tidak seorang pun dapat dihukum kecuali untuk pelanggaran hukum yang jelas, ya, soal lex kerta, ya, legal certainty, ya. Dan kemudian aturan hukum itu tidak konsisten dengan otoritas diskresi yang semena-mena atau bahkan luas di pihak pemerintah. Kemudian yang kedua, rule of law, ya. Jadi Dissé ini dianggap sebagai atau memperkenalkan tentang konsep rule of law. Jadi berarti ketundukan total semua kelas pada hukum negara. Jadi sebagaimana diatur oleh pengadilan dan hukum. Kemudian yang ketiga itu adalah hak individu itu berasal dari presiden pengadilan dan bukan dari kode konstitusional. Jadi Dissé ini kemudian menulis salah satu buku, kalau nggak salah itu adalah soal pengantar hukum konstitusi, ya. Kemudian pemikir yang kedua itu adalah salah seorang hakim, Oliver Wendell Holmes Jr., ya. Ini dianggap sebagai pendiri Legal Realism School, ya, atau aliran realisme hukum. Jadi kalau menurut Holmes yang sangat terkenal itu, hakim itu tidak membuat hukum, tapi dia menemukannya. Apa maksudnya? Jadi menurut Holmes, ya, hukum itu bukan logika, ya, bukan pengalaman, tapi hakim, ya, atau pengacara, ya, dia harus mengenal aspek sejarah, sosial, dan ekonomi, kemudian agar hukum itu bisa memenuhi fungsinya dengan baik. Kemudian Holmes, ya, kemudian memberikan peran yang besar kepada kekuatan sejarah dan sosial dalam kehidupan hukum, sambil tidak menekankan unsur etis dan ideal. Dia menganggap gitu bahwasanya sebagian dekrit yang mewakili kehendak kepentingan dominan dalam masyarakat, ya, itu didukung oleh kekuatan.
meski mengakui bahwa prinsip moral berpengaruh dalam perumusan awal aturan hukum, dia mengidentifikasi moralitas dengan preferensi selera dan nilai yang bergeser. Nah, kemudian teori sosial legal yang ketiga itu adalah Hobel, ya. Kemudian dia menganalisis tentang cara hukum pada masyarakat tradisional, CNE, ya. Nah, kalau menurut Hobel, karena dia seorang antropolog, ya, dia meneliti bahwasanya dari penelitiannya itu kemudian dia menyumbangkan pendekatan fungsional atau mengembangkan pendekatan fungsional modern terhadap sistem hukum. Jadi Hobel itu mencatat bahwasanya tidak ada garis lurus perkembangan dalam pertumbuhan hukum. Jadi hukum itu didasarkan pada asumsi bahwasanya budaya masyarakat tradisional kontemporer, ya, menunjukkan karakteristik yang mirip dengan yang mungkin berlaku pada budaya masa awal bayi atau masa awal-awal umat manusia. Jadi hukum itu, ya, ataupun sistem hukum sebagai milik dari komunitas atau kelompok subkelompok tertentu dari suatu masyarakat, dan menyatakan gitu, tanpa rasa komunitas tidak akan ada hukum. Tanpa hukum tidak akan ada komunitas untuk waktu yang lama. Oke. Kemudian ada beberapa teori hukum dan masyarakat kontemporer yang juga saya anggap berpengaruh, ataupun kalau Anda baca beberapa bukunya Fago ataupun Handbook Law and Society. Jadi ada dua sarjana hukum dan masyarakat yang dianggap mempunyai karya yang berpengaruh, yaitu yang bernama Donald Black dan Roberto M. Unger, ya, Mangabeira Unger, ya. Jadi kalau kita menyimak Donald Black ini merupakan salah seorang sarjana yang sangat berpengaruh. Dia menghasilkan banyak karya, kemudian menjelaskan beberapa jenis-jenis hukum dari perspektif lintas negara, kemudian atau lintas individu di tengah-tengah masyarakat. Nah, ada beberapa catatan yang ingin saya kemukakan, bahwasanya Donald Black ini kemudian mengajukan bahwasanya hukum itu adalah variabel kuantitatif yang dapat diukur dengan frekuensi, di mana dalam pengaturan sosial tertentu undang-undang diberlakukan, peraturan dikeluarkan, kemudian pengaduan dibuat, pelanggaran dituntut, ganti rugi diberikan, ya. Itu kemudian kuantitas hukum itu akan bervariasi dari masyarakat ke masyarakat dan dari satu periode sejarah ke periode lain dalam masyarakat tertentu. Nah, kemudian gitu, jadi preposisi yang soal ini kemudian ini soal kuantitas, arah maupun corak hukum itu akan ditentukan oleh 5 variabel, ya, dalam kehidupan sosial itu, yang dia jelaskan dalam bukunya Behavior of Law yang terbit tahun 1976. Menurut dia itu adalah soal stratifikasi, ada soal morfologi, ada soal budaya atau culture, kemudian soal organisasi, kemudian soal social control atau kontrol sosial. Kemudian tokoh juga atau teoretisi yang juga sangat berpengaruh yaitu adalah Roberto Mangabeira Unger. Jadi Unger ini menulis salah satu buku yang sangat berpengaruh dan saya rasa sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia, yang berjudul Law in Modern Society. Jadi dia ini sebenarnya terinspirasi dari cakupan teorinya Weber, kemudian dia menempatkan sistem hukum rasional itu dalam kerangka historis dan komparatif, ya. Kemudian Unger ini kemudian menempatkan studi hukum itu dalam pertanyaan utama, ya, teori-teori sosial secara umum, baik konflik antara kepentingan individu dan sosial, kemudian legitimasi dan paksaan, kemudian relasinya negara dan masyarakat. Kemudian dalam buku ini sebenarnya Unger kemudian mengajukan pengembangan negara hukum itu terikat pada norma hukum yang umum dan otonom, ya. Kemudian dia bisa terjadi jika kelompok yang bersaing itu berjuang untuk mengontrol sistem hukum, dan ketika ada standar universal yang dapat membenarkan hukum negara, ya. Kemudian Unger ini sebenarnya seorang historian, ya,
Jadi kalau Anda membaca bukunya Ungge, Hukum dalam Masyarakat Modern, dia sangat menekankan pada perspektif sejarah sebagai alat untuk menganalisis atau melihat hukum itu. Jadi kemudian Ungge indikasi dari struktur normatif kehidupan sosial, dia berpendapat bahwa ada dua bentuk integrasi normatif dan bersaing, ya, kemudian konsensual dan instrumental. Nah, sebagaimana kuliah di bagian awal atau kuliah pertama, saya sudah menjelaskan pada Anda untuk memahami masyarakat itu ada dua pendekatan, yang fungsional maupun konflik. Jadi sebenarnya gerakan intelektual saat ini dalam hukum itu secara umum bisa kita letakkan atau bisa kita posisikan menjadi dua kelompok besar. Jadi yang fungsional dan pendekatan konflik. Jika kita kita mencoba mencermati apa yang maksud dengan pendekatan fungsionalis dalam hukum ini. Jadi orang-orang yang berada pada golongan fungsionalisme ini sebenarnya ini menganggap bahwasanya jadi fenomena sosial itu ini mempunyai atau berhubungan dengan atau mempunyai konsekuensi bagi masyarakat yang lebih luas. Jadi cara mereka melihat itu sebenarnya itu menggunakan atau dipengaruhi oleh biologi. Jadi ada keterhubungan antara komponen satu dengan komponen yang lain. Ya. Jadi fungsionalisme ini sebenarnya kalau menurut Nisbet, ya, John Nisbet ini tanpa diragukan dia merupakan satu-satunya teori yang paling signifikan dalam ilmu sosial di abad ini. Dan dianggap dia itu sebagai teori keteraturan, stabilitas, bagaimana itu masyarakat itu dianggap sebagai sesuatu yang mungkin. Jadi fungsionalisme ini sebenarnya mempunyai beberapa prinsip dasar bahwasanya itu masyarakat itu harus dianalisis secara holistik sebagai sistem dari bagian-bagian yang saling terkait. Kemudian ada hubungan sebab akibat, kemudian dia berganda bahkan timbal balik. Kemudian ada seolah-olah keseimbangan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat misal ciri yang saya tampilkan di slide, jadi sebenarnya fungsionalis ini adalah cara berpikir yang menganggap bahwasanya masyarakat dan setiap hukum itu dianggap sebagai sistem, sebagai organisme antara sel yang satu, seolah-olah kalau dalam organisme itu saling berhubungan. Jika bagian tubuh yang lain sakit, maka bagian tubuh yang lain juga akan merasa sakit gitu. Nah, jadi dalam cara pandang ini sebenarnya fungsionalis ini, kemudian hukum itu dianggap sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah satu kesatuan. Ya. Nah, kemudian gitu. Jadi ini kemudian muncul beberapa teori sebenarnya dalam pendekatan fungsionalis ini. Ya, misal kalau teori dalam tanda kutip misal ala Friedman, ya, ataupun teori autopoietic of law, ya, ataupun beberapa teori-teori yang menganggap bahwasanya hukum itu adalah sebagai sebuah satu kesatuan, ya, dia harmonis, ajak, dia selalu selaras gitu. Ya. Kemudian ada pendekatan yang kedua itu atau gerakan intelektual yang juga cukup berpengaruh itu adalah pendekatan konflik. Jadi secara umum hukum ini ada yang mendekati hukum itu dalam perspektif fungsionalis, kemudian ada pendekatan konflik. Jadi kalau pendekatan konflik ini selalu dia terpengaruhi atau dipengaruhi oleh cara berpikir Marxis atau Marxian, ya. Jadi masyarakat itu dipahami sebagai arena, ya, arena yang saling bersaing, bukan sesuatu yang dianggap netral, ya. Dia merupakan area konflik persaingan antara kelompok dan individu. Ya. Jadi menurut pendekatan konflik ini sebenarnya masyarakat itu sebenarnya bukan sesuatu yang
seimbang, sesuatu yang selaras atau ajak. Tapi sebenarnya ada dominasi, ada soal penguasaan antara kelompok satu yang lebih kuat dengan masyarakat dengan kelompok yang lebih lemah. Jadi ada soal borjuis, ada soal proletar, ada yang soal kelas yang menguasai dan dikuasai. Jadi akibatnya kemudian hukum itu dipandang sebagai seperangkat aturan yang muncul sebagai akibat dari perjuangan antar kelas, ya. Jadi antara penguasa dan mereka yang diperintah. Kemudian cara berpikir mereka ini, kemudian negara itu sebenarnya merupakan cerminan terorganisir dari kepentingan kelas penguasa. Jadi pengesahan undang-undang, ya, itu dianggap sebagai soal melayani kepentingan kelas yang mendominasi ini. Jadi sebenarnya pendekatan fungsionalis ini maupun pendekatan konflik ini sudah sama-sama kita kenal. Misal kalau di Semarang, Anda akan diperkenalkan misal beberapa nama yang cukup akrab, misal ketika membahas teori bekerjanya hukum. Nah, teori bekerjanya hukum itu sebenarnya itu yang dimaksud itu adalah teori konflik, ya, teori konflik, ya. Kemudian ada Quinet juga yang dianggap sarjana yang berada pada pendekatan konflik ini. Nah, kemudian kalau kita lebih lanjut menyimak, ya, jadi secara umum teori hukum yang berbasis konflik tadi itu ini berkembang menjadi beberapa aliran atau teori yang berbasis pendekatan konflik. Ada misal kita kenal critical legal studies, ya. Kemudian critical legal studies ini sebenarnya melakukan kritik yang yang mengambil perspektif menolak bahwasanya hukum itu bukan sesuatu yang bebas nilai, tapi hukum itu selalu dipengaruhi oleh politik, selalu dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi maupun sosial. Kemudian critical legal studies ini kemudian menunjukkan sejauh mana politik mempengaruhi sistem hukum, dan kemudian kontribusinya adalah untuk kira-kira memberikan perspektif kritis terhadap konteks pendidikan hukum pada saat ini. Kemudian teori juga yang muncul atau lahir dari rahim konflik ini ada yang kita kenal dengan feminist legal theory. Nah, feminist legal theory ini sebenarnya sarjana hukum atau teori hukum perempuan yang menganggap bahwasanya hukum itu mempunyai lebih terkesan maskulin, dia tidak feminin. Bahkan sebenarnya hukum itu cenderung bias terhadap perempuan. Dia seolah-olah pro laki-laki. Jadi sebenarnya menurut feminis legal theory ini kemudian mereka memperluas gitu cara melihat gerakan feminis itu baik dari segi politik maupun intelektual. Bahwasanya soal keadilan di tempat kerja, soal hak reproduksi, soal kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, ya, ataupun serangan-serangan seksual lain itu kemudian dilihat secara kritis oleh feminist legal theory. Misal seolah-olah misal kalau dalam proses hukum perempuan itu ketika diperiksa ataupun menjalani proses hukum di kepolisian itu diperlakukan secara tidak adil misal. Kemudian beberapa pasal kemudian yang dirumuskan dalam undang-undang itu cenderung melambangkan kepentingan laki-laki. Dia tidak pro perempuan. Nah, kemudian teori yang ketiga juga yang lahir dari rahim konflik ini adalah critical race theory. Jadi teori critical race theory ini atau teori ras kritis ini sebenarnya itu mempertanyakan soal diskriminasi, ya, penindasan atau perlakuan yang berbeda itu dalam soal keragaman profesi hukum.
Jadi ada perlakuan yang berbeda, misal soal hukum kepada ras tertentu dan pengistimewaan terhadap ras tertentu. Nah, menurut critical race theory itu, letak masalahnya itu kemudian bukan soal doktrin itu semata, tapi itu lebih dalam pada soal struktur hukum dan budaya hukum. Ya, jadi mereka mengkritik soal struktur maupun struktur hukum maupun doktrinnya, maupun budaya, bukan sekedar doktrin. Kemudian teori keempat yang lahir juga dari pendekatan konflik ini ada yang namanya hukum dan literatur atau law and literatur atau hukum dan sastra. Mungkin teman-teman bisa membaca misal beberapa karya sastra, misal yang sebenarnya ada perkembangan kajian yang sebenarnya kalau di konteks kita ini sebenarnya belum begitu populer soal law and literatur. Tapi sebenarnya ini menjadi bidang yang cukup baru. Kemudian mereka terbagi dalam 3 identifikasi atau aliran yang terkait dengan hukum dan studi-studi literatur. Yang pertama itu, jadi hukum itu dalam literatur, aliran pertama. Kemudian yang kedua itu kemudian ada soal legal literary ya, atau rhetorical criticism, soal rhetorical criticism ya, school ya, yang ketiga. Kemudian yang ketiga adalah yang menggabungkan atau memadukan 2 aliran yang di atas tadi, yaitu law in literatur maupun legal literary ya. Nah, ini yang kemudian kita kenal sebagai legal storytelling school. Jadi hukum itu akan dilihat pada cerita ataupun beberapa narasi yang dilakukan oleh individu-individu tertentu ketika dia berhadapan dengan hukum. Dan itu kita bisa lihat gambaran hukum itu pada bacaan-bacaan novel ya, ataupun cerita-cerita pendek atau yang sebenarnya dia menceritakan pengalaman pribadinya. Nah, kemudian kalau kita beranjak pemikir hukum dan masyarakat di konteks masyarakat Indonesia, jadi ada beberapa nama juga yang sangat berpengaruh, yang cukup memberikan warna terhadap studi-studi hukum dan masyarakat di Indonesia. Ada nama pertama ini saya letakkan Sachitor Harjo, Muhtar Kusuma Atmaja, Sutandio Wignio Subroto, dan yang lainnya. Nah, kalau Sachitor Harjo, sebagaimana kita ketahui, dan beliau ini juga menjadi dosen saya, dan saya sempat mengedit beberapa naskah yang ditulis oleh Sachitor Harjo. Nah, kemudian Sachitor Harjo ini dikenal dengan hukum progresif, ya. Walaupun hukum progresif sendiri ini sebenarnya istilah progressivism law and progressive itu sebenarnya juga bukan istilah yang original dipakai oleh Sachitor Harjo. Jadi jika kita lacak ke belakang, sebenarnya istilah progresif ini juga sudah lama dipakai oleh beberapa sarjana di luar sana. Tapi terlepas dari itu, saya tidak ingin membahas itu. Tapi hukum progresif ini menjadi salah satu ikon yang digaungkan oleh teman-teman di Semarang ataupun di beberapa fakultas hukum lain yang menganggap ini sebagai model berhukum yang dianggap sebagai untuk menjawab tentang kegalauan ketika kita bicara hukum di Indonesia. Jadi hukum progresif ini dianggap sebagai hukum untuk manusia. Dia bukan logika, kemudian dia melibatkan SQ ketika menegakkan hukum, tidak hanya IQ, tapi dia melibatkan AQ dan SQ. Nah, kemudian sarjana juga yang cukup berpengaruh itu adalah Muhtar Kusuma Atmaja. Muhtar Kusuma Atmaja ini sebagaimana kita ketahui, dia juga sangat berpengaruh, meletakkan dasar tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dia karena sempat
Amerika, ya, mengenyam pendidikan di Amerika, karena pada masa-masa itu dia dipecat oleh Soekarno sebagai guru besar, ya, kalau nggak salah melalui telegram dari Jepang, kemudian dia dipecat, kemudian Muhtar Kusumaatmadja kemudian untuk mengasingkan dirinya, kemudian dia menimba ilmu di Harvard Law School. Nah, kemudian dia ini kemudian mengembangkan hukum itu sebagai alat rekayasa sosial. Ya, jadi hukum menurut Muhtar Kusumaatmadja ini keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan itu ke dalam kenyataan. Dan saya rasa ya, Muhtar Kusumaatmadja dari beberapa tulisannya juga secara berulang berusaha menjelaskan hukum ini sebagai alat rekayasa sosial. Kemudian ada Sutandio Wigno Subroto, juga ini profesor saya dulu, selama hidup dan di banyak tulisannya, menurut saya Sutandio Wigno Subroto juga layak kita letakkan sebagai salah satu pemikir kunci bersama dengan Sacipto Raharjo, Muhtar Kusumaatmadja yang meletakkan studi-studi hukum dan masyarakat di Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui, Sutandio Wigno Subroto ini tidak sempat mendapatkan gelar sarjana hukum karena saat itu dia dianggap sangat brilian oleh profesor dari Amerika, kemudian diajak direkomendasikan untuk melakukan studi di Amerika pada saat itu, kemudian dalam bidang studi pemerintahan kalau nggak salah. Nah, Sutandio Wigno Subroto ini kalau menurut saya dalam selama hidupnya, karena dia pernah menjadi anggota Komnas HAM, dia itu selalu mengemukakan bahwasanya hukum itu selalu harus pro kaum marginal dan ekualitas, dalam rangka hukum itu mencapai ekualitas. Jadi sejarah hukum dan transisi hukum itu dari kolonial ke nasional, ya. Kemudian dia mencoba memberikan rekaman dalam risetnya juga. Kemudian dia Sutandio Wigno Subroto meletakkan hukum itu sebagai alat aktivisme sosial menurut saya. Dan orang yang aktivis sampai tua dan meninggal pada tahun 2013 di Rumah Sakit Elizabeth di Semarang. Kemudian dia menyambi hukum, kalau menurut Prof. Sutandio, dia selalu harus menjamin kesetaraan dan administrasi keadilan bagi semua warga negara. Jadi ada pemikir-pemikir lain atau pakar lain yang mungkin juga bisa teman-teman baca, misal Muhammad Husnu, ya, dia mengembangkan soal hukum adat. Kemudian Surjono Sukanto juga dalam banyak buku dan tulisannya mengembangkan studi-studi sosiologi hukum di UI. Kemudian juga ada nama Tapi Omas Ihromi, ya. Kemudian dia juga mengembangkan studi-studi tentang antropologi hukum. Demikian teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Demikian presentasi sekilas saya tentang beberapa pemikir hukum dan masyarakat. Sebagaimana di awal, saya tidak berpretensi untuk menjelaskan masing-masing apa yang dijelaskan ataupun yang dikemukakan oleh ahli ini secara komprehensif. Kuliah pada hari ini menurut saya hanya memberikan gambaran sekilas, hanya kulit, bahkan mungkin bukan kulitnya, karena menurut saya satu ahli itu tidak cukup kita bahas dalam satu kali pertemuan, apalagi menyebut nama-nama besar tadi dalam satu rangkaian besar ini. Tapi menurut saya hari ini hanya kuliah pemantik supaya kemudian Anda atau teman-teman bisa melanjutkan membaca beberapa karya-karya para pemikir ini, langsung buku-buku yang beliau-beliau tulis, dan kemudian Anda baca sendiri, dalami sendiri, dan saya rasa kuliah ini hanya menjadi pemicu saja. Demikian teman-teman dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman. Semoga berguna. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semoga Anda semua sehat